Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Pak Ega. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema kita, yaitu tema 4C, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Silahkan kalian perhatikan video yang Bapak berikan berikut ini. Keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Coba kalian amati gambar berikut ini. Apakah kalian tahu ini hewan apa namanya? Ya, ini adalah hewan yang bernama badak Jawa atau badak bercula satu. Badak Jawa atau badak bercula satu merupakan salah satu hewan paling langka di dunia. Badak Jawa memiliki cula dengan panjang sekitar 20-25 cm. Badak Jawa berwarna abu-abu gelap hingga hitam, serta sedikit rambut di telinga dan ekornya. Bagian atas bibir berbentuk runcing yang berfungsi untuk mengambil daun dan ranting. Kini, badak Jawa berada di ambang kepunahan. Sekitar 50 ekor badak Jawa hidup di alam liar. Badak Jawa hidup hampir di semua gunung di Jawa Barat. Status badak Jawa di Indonesia dilindungi sejak tahun 1931. Saat ini, badak Jawa hanya dapat ditemui di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ancaman terbesar terjadinya kepunahan populasi badak Jawa yaitu perburuan liar. Ancaman lainnya seperti berkurangnya lahan akibat pertumbuhan populasi manusia, pembukaan hutan untuk pertanian, serta penebangan kayu yang bermunculan di sekitar dan di dalam kawasan lindung habitat badak Jawa. Berikut ini adalah beberapa contoh hewan langka asli Indonesia. Ada badak bercula satu, orang utan, penyu hijau, harimau Sumatera, burung cendrawasih, dan komodo. Keberadaan berbagai jenis hewan dan tumbuhan langka ini semakin memperkaya keberagaman yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan yang langka tersebut. Salah satu cara melestarikan hewan langka adalah dengan tidak menjadikannya sebagai hewan peliharaan, serta mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan dan tumbuhan langka tersebut dengan melakukan wawancara. Selain itu, cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka juga bisa kita lakukan dengan menggunakan poster pelestarian hewan langka. Berikut ini Bapak tampilkan contoh poster pelestarian hewan langka. Contoh upaya pelestarian hewan langka. 1. Menangkap pemburu liar. 2. Membuat cagar alam. 3. Melakukan penangkaran. 4. Menjauhkan pemukiman warga dari habitat asli hewan. 5. Memperbanyak polisi hutan. Selain hewan langka, ada juga hewan peliharaan. Hewan yang biasa dipelihara adalah hewan jinak, seperti contohnya adalah ikan hias, burung, dan juga kucing. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik, dan juga kita memiliki kewajiban terhadap hewan peliharaan. Lalu, apa sajakah kewajiban kita? 1. Memberikan makan. Hewan peliharaan harus diberi makan sesuai dengan jenis makanannya dan diberikan secara teratur. 2. Membuatkan kandang. Kandang adalah tempat tinggal hewan yang kita pelihara. Kandang yang baik tentunya harus kokoh, bersih, dan menghadap ke arah timur agar mendapat sinar matahari yang cukup. Di dalam kandang juga harus terdapat tempat makanan dan tempat minuman.
3. Menjaga kesehatan hewan, seperti memberinya vaksin agar hewan peliharaan menjadi kebal dari kuman dan penyakit. Kewajiban merawat hewan peliharaan sangat penting, karena kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan sangat berpengaruh pada lingkungan sekitar dan hewan tersebut. Jika hewan peliharaan kita kotor, hewan tersebut akan mudah sakit dan dapat menularkan penyakit kepada kita ataupun kepada hewan lain. Lingkungan akan terasa tidak nyaman. Oleh karena itu, memandikan, merawat, dan mengobati hewan peliharaan saat sakit sangat penting dilakukan. Selanjutnya, membuat mosaik berbentuk hewan. Pertemuan kemarin kita sudah belajar membuat kolase. Selanjutnya kita membuat mosaik. Apakah itu mosaik? Mosaik adalah karya seni yang dibuat dengan menyusun potongan-potongan bahan. Bahan untuk membuat mosaik diantaranya biji-bijian, potongan kertas, potongan kaca atau ubin, dan potongan kulit telur. Nah, berikut ini Bapak tampilkan beberapa contoh karya mosaik yang bisa kalian buat dan kalian tiru. Cukup sekian materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.